Lalu Matius pasal 26 ayat 39 berlutut. Nah, hal-hal ini yang membuka wawasan saya bahwa saya harus masuk Islam. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu juga saya temui. Ya, itu juga ada dalam Al-Quran. Seperti mengekalkan Taurat, lalu berpuasa. Ya, seperti itu. Dan faktanya setelah saya menjadi Muslim, saya penuh dengan damai. Saya belajar, punya kemudahan-kemudahan. Sehingga Allah izinkan saya umroh. Barusan 2 bulan sebelum Muslim, Allah telah izinkan saya umroh. Hal-hal ini yang membuat saya masuk Muslim, dan juga setelah saya masuk Muslim, faktanya bahwa pertolongan Allah itu nyata. Seperti itu, Pak. Baik Pak, mungkin bisa saya konklusikan ya Pak ya, mungkin Pak Dance ini dengan belajar perbandingan agama mungkin ya. Iya, itu boleh saya katakan seperti itu Pak Dance? Iya, betul. Saya belajar perbandingan agama karena juga selain saya pendeta, saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Kristen. Saya mengajar bahasa Inggris dengan Islamologi. Dan pada saat saya mengajar Islamologi, otomatis saya belajar komparatif perbandingan agama. Sehingga saya temui bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Iya, seperti itu Pak. Amin, Masya Allah, Masya Allah. Makanya saran saya sering kan saya sarankan itu. Kalau saya dijak debat, saya tidak mungkin mau ya. Cuman saran saya sama Kristen-Kristen sering, apabila kalian mau tahu ajaran yang benar, sisihkan waktu, lihat Al-Quran, perbandingkan dengan Bible. Ya, jadi Al-Quran bagaimana, Bible bagaimana, kanan Al-Quran, kiri Bible, atau mau ditaruh ya apa itu. Yang penting ambil wudhu, bersihkan badan dulu, disucikan badan, baru pegang Quran itu, barang itu. Saya kan minta seperti itu. Sering saya sarankan itu. Memang kalau orang sudah akalnya sehat, iman ada di dalam hati, satu keimanan, walaupun itu di lipatan hati yang sangat kecil, tetap Allah tahu orang ini akan beriman. Jadi sama Allah diturunkan hidayah, ya ini jadinya masuk Islam dia. Amin. Gitu. Jadi kekuatan setan menggoda manusia itu pudar, kalah dengan kekuatan yang Allah punya itu. Gitu, cuman seperti itu ya untuk saran saya. Itu Pak Yan ya, Muhammad Ali itu mualaf itu baru itu, Masya Allah. Namanya siapa ya? Namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali. Nggak ada di sini. Oh, cuman jalan itu salam sama saya. Assalamualaikum. Oh, siap. Monggo dilanjut Pak Yan. Oke, makasih Pak Dance Momek ya. Mungkin untuk pertanyaan yang keduanya begini Pak, mungkin kan Bapak dalam memperbandingkan apa yang Bapak pelajari itu mungkin ada terjadi apa ya? Mungkin kalau dalam kekristenan yang saya pernah lihat mungkin ada apa ya, ada bukan penampakan atau pokoknya ada sesuatu yang bisa merubah hati Bapak gitu. Ada sesuatu yang kayak gitu nggak Pak? Maksudnya kayak penglihatan gitu, terus kayak apa ya, vision, terus atau murni karena pengen tahu, belajar, membandingkan, atau kayak gitu Pak? Itu pertanyaan yang kedua saya. Ya, memang saya kepingin masuk Islam itu diawali dengan mimpi, tapi tidak perlu saya sampaikan sekarang karena kan saya sudah pernah sampaikan berkali-kali. Iya, betul. Namun itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi sepenuh saya masuk Islam itu sebetulnya penyelidikan saya. Seorang yang memiliki ilmu
dan membuka rahasia Alkitab itu, pasti adalah seorang yang kecenderungannya itu masuk Islam. Iya. Betul. Lalu saya banding-bandingkan. Iya. Seperti itu. Iya, Ya, betul, Bapak. tidak perlu jauh-jauh ya. Kita kan punya saudara, yakni Yahudi. Ya, kepercayaannya Yahudi itu searah dengan Islam. Contoh, salah satu tauhid. Agama Yahudi akui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, agama Yahudi akui tauhid. Dan agama Yahudi akui Yesus itu adalah utusan Nabi, gitu. Jadi kita searah dengan mereka. Nah ini juga kan salah satu merujuk bahwa Islam itu benar, agama yang benar. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan sudah ya, Pak Rojalwe. Jadi nggak perlu ada mimpi gitu. Siap. Jadi apa yang penyelidikan Pak Dance inilah yang membuat Pak Dance ini marah, walaupun dulu pernah berdebat dengan Ustadz Kainama ya. Betul ya Pak Dance ya? Ya, saya bukan karena kalah debat. Saya bisa menang dalam debat, tetapi saya dipanggil, saya ada hidayah. Amin. Betul. Hidayah itu hanya Allah yang memiliki Pak Dance. Iya. Subhanallah. Betul Pak Dance. Jadi gini. Maksudnya gini, Bang Yan. Saya cuma emang jujur aja saya korban pranknya kamar sebelah ya. Mungkin kita sudah mengetahui di dunia media ini kan di YouTube-nya gitu kan. Saya lagi mengkomparasi gimana yang murtad dengan gimana yang mualaf. Itu aja sih poinnya. Oke. Ya sebenarnya dalam Islam tidak ada mimpi. Terus terang aja mimpi itu kan hanya bunga tidur sebetulnya. Betul ya. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah itu mimpi benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada setan pun yang bisa menyerupai Rasulullah. Kecuali orang-orang yang memang kalau itu mengenai itu ada di hadis Abu Hurairah itu mengadang-adakan. Misalkan saya ketemu Yesus, saya ketemu Nabi Isa alaihissalam, saya ketemu Nabi Adam atau ketemu siapa nabi-nabi, itu mungkin saja setan. Karena apa? Tidak ada dalam hadisnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu pasti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Ya itu yang pertama. Cuma kan pada saat saya masuk Islam itu ya banyak yang memfitnah. Iya. Sampai saat ini ya, ada tuh. Sampai saat ini masih ada. Dalam chatting ini, saya baca terus terang. Coba Anda baca ini. Ada chattingan. Ya, biasa. Ada yang memfitnah kamu masuk Islam karena kamu tidak ada jemaat. Ya, mereka tidak tahu saya ini sejak 15 tahun lalu sudah pendeta. Saya banyak jemaat. Cuman karena saya ada hidayah. Iya betul. Masya Allah. Saya masuk Islam. Ya, jemaat saja itu sekarang sudah masuk ke gereja lain. Masya Allah. Ya. Bagaimana kamu kenal itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mimpi itu adalah hati kita. Tidak mungkin hati kita akan berbohong. Sekarang saya nanya logika Mas Bro, Jack ya, Mas Bro. Saya tanya, hati yang paling kecil. Misalkan Mas Bro bilang bohong lah. Apa hati kecil Mas Bro pernah bilang bohong? Bang Yan, maaf saya potong. Mungkin ya, itu orang jambak aja Bang Yan. Nggak usah dulu. Siap. Kalau dia mau minta permintaan, mau ngobrol sama Pak Dance, saya naikin. Kalau nggak meminta permintaan, nggak usah. Kayak kita mau apa ya? Saya ini orangnya apa ya? Ini fair lah. Ini ini komal beda ini. Komalnya Pak Yan ini beda, bukan komal-komalan ini. Betul. Saya nggak mau ada debat yang nggak bermutu itu, dalam artian ribut. Betul. Antara denom sama denom, Kristen sama Kristen, mohon maaf itu ya, para Jalwe. Iya. Saya mau sepi, mau rame, nggak apa-apa. Yang penting untuk teman-teman ini, saudara-saudara kita bisa dapat pencerahan itu. Silakan Bang Dance. Saya sebetulnya tidak terlalu suka berdebat, ya, karena berkali-kali saya coba
menyampaikan sesuatu tetap ditentang. Iya. Betul Pak Danja. Harus satu aja Pak Danja, nanti kan Pak Danja sekarang sudah Islam, menjadi Islam. Surat Al-Baqarah ayat 6 aja Pak. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu mau dikasih peringatan atau tidak mengasih, orang-orang kafir tidak akan mengerti. Pak Yan, Siap. Pak Yan inget apa enggak? Pak Dim orang Malaysia, pendeta itu. Siap. Iya betul. Ah, itu banyak cerita dengan saya. Saya, Beb, awalnya begini ngapalkan ini, saya tugasnya ini. Terakhir saya lihat, saya perbandingkan antara Al-Qur'an dengan Bible, jauh bedanya. Itu iman saya mulai, ya ini. Memang semua itu kalau dipelajari, diperbandingkan sudah antara Bible bagaimana, perintah Allah bagaimana. Kalau Al-Qur'an kan firmannya Allah itu. Perintah-perintah Allah itu ada di Al-Qur'an. Sampai Allah ceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Allah Isa, tentang semua di Al-Qur'an itu. Itu